Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Rekam Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal masih ngebahas tentang perkeretapian. Cuman pada video kali ini secara spesifik kita bakal ngebahas tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2012 tentang pedoman perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara. Mungkin kita langsung loncat ke pasal 1. Untuk pasal 1 isinya beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang pedoman perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian negara diubah sebagai berikut. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1 seperti pada umumnya ya, ini teman-teman bisa baca sendiri tentang definisi dari masing-masing item-item. Ada kereta api, prasarana perkeretaapian, kemudian ada jalur kereta api, stasiun kereta api, kemudian ada fasilitas pengoperasian kereta api, dan seterusnya. Bisa teman-teman baca sendiri. Ini mungkin ada beberapa hal baru ya, ada di item pada peraturan ini. Contohnya pemecokan adalah kegiatan pemadatan dan memprofil balas dan geometri trek yang dilaksanakan menggunakan kereta pemeliharaan jalan rel atau KPJR, mekanik ringan atau manual. Perbaikan geometri adalah kegiatan perawatan yang meliputi pekerjaan opnam, perhitungan hasil opnam dan perbaikan termasuk pekerjaan drainase, konstruksi perkuatan tubuh baan, bala, stopper, dan pagar sterilisasi jalur kereta api. Baik, kemudian ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi ayat satunya, biaya perawatan prasarana perkeretaapian dihitung berdasarkan kebutuhan biaya perawatan berkegiatan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan lapangan, beban perawatan berkala dan atau perawatan ideal yang terdiri dari A. Biaya perawatan jalan rel, B. Biaya perawatan jembatan, C. Biaya perawatan sinyal telekomunikasi, dan LAA. D. Biaya langsung tetap perawatan prasarana, E. Biaya tidak langsung tetap perawatan prasarana. Ayat 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dan E atas biaya personil dihitung berdasarkan kebutuhan personil perawatan dan perencanaan dan pengawasan prasarana perkeretaapian, terdiri dari A. Biaya pegawai berdasarkan standar gaji atau upah pegawai badan usaha yang telah disetujui oleh pemerintah, dan atau B. Biaya tenaga kerja yang dialihkan kepada pihak penyedia jasa tenaga kerja atau pemborong pekerjaan. Ayat 3. Biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf D dan E adalah prosentase dari biaya langsung. Jadi ayat 1 huruf D dan E ini adalah prosentase dari biaya langsung. Kemudian ayat 4. Perhitungan biaya perawatan perkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung sesuai jenis kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dengan menggunakan standar dan tata cara perawatan prasarana perkeretaapian. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, pengoperasian prasarana perkeretaapian meliputi kegiatan A. Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api, B. Pengoperasian persinyalan telekomunikasi dan instalasi listrik aliran atas, C. Pengaturan langsiran, D. Pemeriksaan dan penjagaan jalan rel, jembatan, terowongan, dan pintu perlintasan tersebut dijaga. Ayat 2. Pengoperasian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
wajib dilakukan oleh petugas pengoperasian prasarana perkereta yang memenuhi persyaratan kualifikasi kecakapan. Ayat 3. Untuk mendukung pengoperasian prasarana perkereta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diperlukan pendukung operasional lainnya yang termasuk dalam biaya tidak langsung tetap pengoperasian prasarana. Ayat 4. Biaya tidak langsung tetap pengoperasian prasarana adalah persentase dari biaya langsung. Kemudian pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Biaya atas pengoperasian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dihitung berdasarkan kebutuhan personil pengoperasian prasarana perkeretaapian. Terdiri dari A. Biaya pegawai berdasarkan standar gaji atau upah pegawai badan usaha yang telah disetujui oleh pemerintah dan atau B. Biaya tenaga kerja yang dialihkan kepada pihak penyedia jasa tenaga kerja atau pemborong pekerjaan. Pasal 7 dan pasal 8 ditambahkan pasal 7A dan 7B sehingga berbunyi sebagai berikut. Mohon maaf, diulangi lagi. Di antara pasal 7 dan pasal 8 ditambahkan pasal 7A dan 7B yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 7A Ayat 1. Pelaksanaan perawatan dan atau pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara. Ayat 2. Dalam hal kegiatan perawatan dan atau pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara ditugaskan kepada badan usaha milik negara atau BUMN, maka biaya perawatan dan pengoperasian perkeretaapian milik negara diberikan keuntungan atau margin maksimal sebesar 10%. Ayat 3. Biaya perawatan dan atau pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung berdasarkan realisasi biaya setelah dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan. Ayat 4. Rincian komponen biaya pegawai dan biaya umum kantor yang dapat diperhitungkan dalam hal penugasan terhadap perawatan dan atau pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Pasal 7B ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan pengajuan tagihan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara diatur oleh Direktur Jenderal. Kemudian poin 6-nya, mengubah ketentuan pada lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal angka Romawi 2 peraturan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jadi sebelum lanjut ke lampirannya, jadi Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2015 ini adalah perubahan dari Peraturan Menteri sebelumnya ya, namun beberapa Peraturan Menteri sebelumnya yang tidak diubah dalam Peraturan Menteri ini, maka peraturan sebelumnya itu memang masih berlaku gitu ya, dan dapat kita memang insya Allah akan membahasnya lagi untuk PM nomor 67 tahun 2012 ini. Oke, ini pedoman perhitungan biaya perawatan prasarana dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara. Ini biaya perawatan prasarana atau IM. Biaya perawatan prasarana perkeretaapian dihitung berdasarkan kebutuhan biaya perawatan per kegiatan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan lapangan, beban perawatan berkala dan atau perawatan ideal. Komponen biaya perawatan prasarana atau infrastructure maintenance atau IM yaitu terdiri dari 1. Biaya perawatan jalan rel atau BPJR, 2. Biaya perawatan jembatan atau BPJB, 3. Biaya perawatan sinyal telekomunikasi dan RAA atau BPSTL,
4. Biaya langsung tetap perawatan prasarana atau BLT. Dan 5. Biaya tidak langsung tetap perawatan prasarana atau BTLTP. IM sama dengan jumlah dari keseluruhannya BPJR ditambah BPJB, BPJB ditambah BPSTL ditambah BLT dan ditambah dengan BTLTP. Kemudian biaya perawatan jalan rel atau BPJR adalah volume dirawat dikali harga satuan pekerjaan rupiah per tahun. Volume dirawat berdasarkan data opname kerusakan dan perawatan periodik. Harga satuan pekerjaan terdiri dari upah per jasa, bahan dan alat. Seperti dapat dilihat ini ya rumusnya ya. Teman-teman semua ini BPJR sama dengan BPR tambah BPB ditambah BPPK, BPWP, BP, BPP1, BPG dan ditambah dengan BPV. Dan ini adalah ininya ya, keterangannya ya. Semua keterangannya. Oke, kemudian biaya perawatan jembatan sama dengan volume dirawat dikali harga satuan atau harga satuannya dalam rupiah per tahun ya. Nah ini teman-teman semua, ini rumusnya. Harga satuan pekerjaan terdiri dari upah per jasa, bahan dan alat kerja. Bahan dan alat kerja. Nah seperti berikut keterangannya untuk masing-masing ini. Masing-masing item ya kan ada ini, terus ini keterangannya di bawahnya. Oke, kemudian lanjut ke biaya perawatan sinyal telekomunikasi dan LAA atau disingkat BPSTL. Jumlah aset yang dirawat berdasarkan kondisi dikali harga satuan dalam rupiah per tahun. BPSTL sama dengan B-Sintel ditambah BLAA dengan satuan rupiah per tahun. B-Sintel adalah biaya perawatan sinyal dan telekomunikasi, BLAA adalah biaya perawatan listrik aliran atas. Nah, kemudian B-Sintel ini ada lagi ya rumusannya ya. B-Sintel ini apa tambah apa, BLA juga sama. Nah ini seperti ini rumusnya, kemudian ini keterangan penjelasannya. Oke, selanjutnya biaya langsung tetap perawatan prasarana atau disingkat BLTP. Biaya langsung tetap adalah biaya yang terjadinya atau manfaatnya dapat diidentifikasi pada objek atau pusat biaya tertentu yang sifatnya tetap. Seperti ini. BLTP sama dengan BPMT ditambah dengan BPRP. Dengan keterangannya, BBMT adalah biaya BBM mekanik tetap, yaitu perkalian antara harga satuan dikali kebutuhan BBM per tahun. Kemudian PRP adalah biaya personil perawatan prasarana. Dengan rincian kebutuhan personil perawatan prasarana dikali gaji dan upah personil per tahun. Nah ini kemudian poin 5. Biaya tidak langsung tetap perawatan prasarana. Biaya tidak langsung tetap perawatan prasarana atau BTLTP. Biaya tidak langsung tetap adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan perawatan prasarana yang sifatnya tetap. Nah, biaya tidak langsung tetap perawatan prasarana terdiri dari A. Biaya umum kantor perawatan prasarana, B. Biaya perawatan fasilitas, dan C. Biaya personil perencanaan dan pengawasan. Kemudian biaya pengoperasian prasarana. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan prasarana perkeretapian. Komponen biaya pengoperasian prasarana atau infrastructure operation atau AO yaitu terdiri dari A. Biaya langsung tetap pengoperasian prasarana atau BLTU. Kemudian biaya tidak langsung tetap pengoperasian prasarana atau BTLTU. Nah, untuk rumusnya seperti ini dan
penjelasannya masing-masing pasal. Nah, untuk BTLTO atau biaya tidak langsung tetap pengoperasian prasarana terdiri dari ini: biaya listrik pengoperasian prasarana, biaya pelumasan, pembersihan wesel dan pintu perlintasan, biaya sewa frekuensi dan atau bandwidth, biaya investasi perka, biaya umum kantor, dan K3. Kemudian lampiran keduanya rincian komponen biaya pegawai dan biaya umum kantor yang dapat diperhitungkan dalam hal penugasan kepada BUMN. Biaya pegawai, untuk biaya pegawai seperti berikut: gaji pokok, tunjangan istri suami, tunjangan anak, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan jabatan, tunjangan cuti, tunjangan pajak penghasilan, tunjangan transportasi, tunjangan dan seterusnya. Terus ada biaya umum kantor seperti beban rapat atau akomodasi, kemudian beban berjalan dinas, beban listrik, air, dan telepon. Kemudian ada juga lagi biaya alat tulis kantor, beban rumah tanggaan, atau juga beban inventaris. Kemudian juga ada beban pengiriman. Biaya perawatan prasarana dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau IMO dalam hal penugasan kepada BUMN. IMO sama dengan IM tambah 10 tambah keuntungan media. Oke, itu dia video kita tentang peraturan Menteri Perhubungan nomor 156 tahun 2015. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat. Kalau menurut teman-teman semua video ini cukup bermanfaat, bisa teman-teman semua share ke teman-teman yang lain. Terima kasih telah menonton. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.